Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa sahhil wa la tu'assir ya muyassir. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud sering dipandang sebagai ibadah yang luar biasa, jembatan menuju Allah di saat dunia terlelap. Namun, tahukah kita bahwa ibadah yang kita lakukan dengan penuh pengorbanan ini bisa saja menjadi sia-sia? Ini bukan tentang sekedar bangun dan sholat, tetapi bagaimana menjaga hati dan niat agar tahajud bukan sekedar rutinitas, melainkan amalan yang penuh dengan keberkahan. Dalam tradisi para ulama sufi, tahajud adalah ibadah yang sangat pribadi, dialog rahasia antara hamba dan Sang Pencipta. Jika niat kita tidak lurus, maka amalan ini bisa kehilangan ruhnya. Maka marilah kita merenungi 5 hal yang sering kita abaikan yang bisa merusak tahajud dan sholat malam kita. Yang pertama, tidak ikhlas dalam niat, mengejar pujian bukan mengejar cinta kepada Allah. Pernahkah kita bangun di sepertiga malam, menggelar sajadah dan melaksanakan tahajud, tetapi hati kecil kita merasa ingin orang lain tahu? Atau mungkin kita melakukannya tanpa benar-benar sadar untuk siapa ibadah ini dilakukan. Inilah salah satu kesalahan yang paling sering kita lakukan. Keikhlasan adalah inti dari setiap ibadah. Jika tahajud dilakukan untuk mencari pujian dan penghormatan dari manusia, maka amalan itu akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha melihat, tidak membutuhkan formalitas ibadah. Dia melihat di dalam hati dan niat. Tahajud yang seharusnya menjadi momen penuh kedekatan akan berubah menjadi kosong dari makna apabila niat tidak lurus. Marilah kita merenungkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita saat bangun di malam hari. Apakah kita diintai oleh pandangan manusia, ataukah kita hanya merindukan kebersamaan dengan Sang Kekasih? Tahajud sejatinya adalah ibadah yang sangat pribadi, dialog rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang tidak ikhlas ibarat racun yang merusak amal. Maka marilah kita berusaha untuk selalu meluruskan niat kita, agar setiap rakaat menjadi langkah untuk mendekat kepada Allah, dan setiap sujud adalah ungkapan cinta yang sangat tulus. Yang kedua, melalaikan sholat wajib. Ini bagaikan membangun istana di atas pasir. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita begitu bersemangat mengejar tahajud di malam hari, tetapi di siang harinya sholat wajib kita lewatkan? Ini adalah ironi yang sering terjadi. Sholat wajib adalah tiang agama, fondasi yang harus kokoh sebelum kita membangun ibadah sunnah yang lainnya. Melaksanakan tahajud tetapi melalaikan sholat 5 waktu ibarat membangun istana yang indah di atas pasir yang rapuh, dan seperti ibarat mendapatkan telur namun kehilangan ayamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita di dalam firman-Nya, maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan betapa buruknya akibat melalaikan sholat fardu. Apa gunanya melawan kantuk di tengah malam untuk tahajud apabila di pagi hari kita tidak menunaikan sholat subuh? Apa artinya rajin menambah rakaat di malam hari, tapi sholat zuhur atau asar kita tinggalkan karena kesibukan dunia? Maka marilah kita utamakan sholat wajib terlebih dahulu. Jadikan ia sebagai fondasi yang tak tergoyahkan. Dengan begitu, tahajud kita akan menjadi bangunan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak menjaga akhlak, menjadikan tahajud tanpa roh. Tahajud seharusnya menjadi sarana untuk memperbaiki diri, bukan sekedar rutinitas. Jika seseorang bangun malam untuk tahajud, tetapi di siang hari ia tetap gemar berdusta,
berbuat zalim, atau memiliki akhlak yang buruk, maka tahajudnya kehilangan rohnya. Sholat yang sejati akan tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa sholat tidak hanya tentang mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga tentang membangun akhlak yang mulia. Tahajud yang diterima akan membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Apabila akhlak kita tidak berubah, itu adalah tanda tahajud kita hanya sekedar ritual tanpa makna. Maka jadikanlah tahajud sebagai pembimbing, sehingga setiap ucapan dan perbuatan kita mencerminkan nilai-nilai Islami. Hanya dengan begitu, tahajud akan menjadi sumber keberkahan yang nyata dalam kehidupan. Yang nomor 4, meremehkan berdoa dan bermunajat. Ini adalah melewatkan kesempatan emas. Tahajud adalah waktu yang sangat istimewa, yaitu waktu ketika Allah membuka pintu-pintu langit dan menunggu doa-doa hambanya. Jika kita bangun, sholat, tetapi lupa untuk benar-benar berbicara kepadanya, maka kita kehilangan esensi yang sangat penting. Di dalam Al-Quran disebutkan, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku yang dirahmati Allah, menyepelekan doa di waktu tahajud sama saja membiarkan kesempatan emas berlalu begitu saja dan tidak memanfaatkan waktu emas yang telah Allah janjikan. Maka marilah kita jadikan tahajud sebagai momen untuk membuka hati, mencurahkan segala keluh kesah, meminta ampunan atas segala dosa-dosa, dan memohon petunjuk serta keberkahan. Bicaralah kepada Allah seolah-olah kita sedang curhat kepada sahabat terdekat kita. Dengan doa yang khusyuk dan ikhlas, tahajud akan menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tidak konsisten. Ini bagaikan hubungan yang tidak tulus. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita bersemangat di awal, tapi sulit menjaga konsistensi. Padahal tahajud yang dilakukan secara terus-menerus meskipun hanya sedikit, jauh lebih bernilai di sisi Allah daripada ibadah besar yang hanya dilakukan sesekali. Seseorang yang hanya tahajud ketika sedang menghadapi masalah atau saat berada di puncak semangat, itu seperti hubungan yang tidak tulus. Allah mencintai hambanya yang berusaha menjaga rutinitas ibadah meskipun dalam kapasitas yang kecil. 2 rakaat tahajud secara konsisten setiap malam akan lebih baik daripada sholat 8 rakaat tetapi hanya sekali saja. Konsistensi dalam tahajud bukan hanya soal disiplin, tetapi tentang membangun hubungan yang kuat dan abadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita berusaha untuk memulai dari hal yang kecil, nikmati prosesnya, dan berusaha istiqomah. Sholat tahajud adalah salah satu hadiah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Ia adalah kesempatan istimewa untuk kita bermunajat dan mendekatkan diri kepadanya. Jangan biarkan ibadah ini sia-sia hanya karena kesalahan yang terlihat kecil. Marilah kita memperbaiki niat, memantapkan hati, dan berusaha konsisten. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk memulainya. Mulailah malam ini dengan doa yang tulus dan hati yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kekuatan untuk bangun di sepertiga malam, melaksanakan sholat tahajud, dan meraih keberkahan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.